Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore kali ini kita bisa bersama-sama menyimak kajian keagamaan Kitab Bulughul Maram. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Kaum muslim dimanapun Anda berada, saya Hilal akan menemani Anda dalam kajian sore pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir guru kita, Kiai Haji Hilmi Wafa. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat walafiat dan penuh semangat. Amin. Di Ramadan yang penuh berkah ini. Guru kita insya Allah dalam kesempatan kali ini akan berbicara tentang azan. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema ataupun di luar tema yang beliau sampaikan, bisa langsung ditanyakan melalui chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Mari bersama kita menyimak keparan dari Romo Yai. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram yang kemarin kita sudah masuk dalam babul adzan. Hadis yang pertama dari bab adzan kemarin kita sudah baca bersama dan kita akan teruskan di hadis yang kedua dan mungkin nanti yang ketiga masih di bab adzan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim 'allamahu al-adhan fadzakara fihi at-tarji'. Akhrajahu Muslimun walakin dzakara at-takbira fi awwalihi marrataini faqat. Wa rawahu al-khamsatu fadzakaruhu murabba'an. An Abi Mahdhurah, dari sahabat Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarinya azan, mengajari Abi Mahdhurah tentang azan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk tarji' atau mengulang setiap kalimatnya itu 2 kali. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun dia hanya menyebutkan takbir 2 kali pada permulaan azan. Dalam riwayat 5 imam disebutkan bahwa takbirnya adalah 4 kali. Jadi kalau 2 kali, tarji' menjadi 4 kali. Jadi Abu Mahdhurah ini sebenarnya awalnya bukan seseorang yang diperhitungkan untuk menjadi salah seorang muadzin yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Mahdhurah waktu itu karena dia masih muda ya, ketika mendengar Sayyidina Bilal azan itu dia meniru-nirukan azannya Sayyidina Bilal. Nah kemudian ternyata itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan justru Rasulullah tidak marah ketika Abu Mahdhurah itu meniru-nirukan Sayyidina Bilal, tetapi justru memanggilnya dan
mengajarinya tentang adzan. Lalu Rasulullah juga menyuruhnya untuk adzan. Jadi ini menyuruhnya untuk menjadi salah seorang muadzin. Jadi ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Abu Mahdhurah, karena Rasulullah melihat potensi yang ada pada dirinya yang belum terlihat oleh orang lain atau bahkan belum dikembangkan. Dia memiliki suara yang merdu, suara yang merdu, yang keras ya, tetapi selama ini tidak diperhatikan. Sehingga kemudian Rasulullah memberi kepercayaan kepada Abi Mahdhurah ini untuk menjadi muadzin. Tetapi sebelum Rasulullah mempercayai Abu Mahdhurah untuk melafadzkan adzan, Rasulullah juga mengajarinya terlebih dahulu. Jadi seseorang yang punya potensi itu tidak kemudian dia kadang mungkin dia bisa berkembang sendiri, ya, tetapi alangkah lebih baik dan akan menjadi semakin semakin ahli ya, semakin keahliannya semakin meningkat apabila potensi ini dibarengi dengan pembelajaran. Ya, jadi ada orang yang sebenarnya tidak punya bakat, tapi dia mau belajar, akhirnya bisa. Tapi ada orang yang punya bakat, tapi nggak pernah belajar, bakatnya terpendam. Ya. Atau dia bisa belajar sendiri, nah, sehingga dia muncul secara otodidak. Tetapi yang baik ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu orang yang punya potensi kemudian diajari dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya itu. Nah, ini bisa dilihat dari Abi Mahdhurah yang awalnya hanya anak muda yang main-main, meniru-nirukan adzannya Bilal, dan ini didengar dan dilihat oleh Rasulullah sebagai sebuah potensi karena suaranya yang merdu. Kemudian diajak, dipanggil, diajari oleh Rasulullah, sehingga kemudian diberi kepercayaan juga untuk bisa menjadi muadzin ya, di masyarakatnya. Nah, jadi ini bahwa yang pertama kita dalam memaknai hadis ini, para ulama menunjukkan bahwa dalam menunjuk seorang muadzin itu tidak asal. Ya, jadi ada kriteria yang diutamakan. Ya, meskipun kalau siapapun boleh adzan. Ya, tetapi alangkah baiknya adzan ini, karena ini menjadi syiar Islam, ya, dan panggilan sholat, sehingga orang yang dipanggil itu merasa semangat. Kemudian syiar ini barangkali ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah dari panggilan adzan. Maka muadzin ini sebaiknya dipilih orang-orang yang terpilih ya, yang suaranya merdu, yang volumenya keras ya, yang lantang ya, dan bisa melafadzkan adzan dengan baik kan itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan lafadz adzan tadi, khususnya tentang tarji' atau mengulang ya, mengulang setiap bacaan adzan itu 2 kali. Nah, jadi ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa lafadz adzan itu diulang 2 kali, masing-masing 2 kali setiap kalimat, kecuali yang lafadz takbir Allahu Akbar. Nah, tadi bukan sekedar tarji, tapi 2 kali yang ditarji, berarti jadinya 4 kali, atau di sini dikatakan wa dzakara at-takbira fi awwalihi wa dzakara ya walakin dzakara at-takbira fi awwalihi marrataini faqat wa rawahu al-khamsah fa dzakaruhu murabba'an. Jadi hadis dari Abu Mahdhurah ini takbirnya 2 kali. Ya. Dianggap itu 1 kali diulang menjadi 2 kali. Padahal sebenarnya para ulama memahaminya ketika itu
takbirnya 2 kali, kemudian ditarji atau diulang, maka seharusnya menjadi 4 kali. Dan itulah yang kemudian diamalkan oleh penduduk Mekah saat itu. Ya kemudian sekarang penduduk Madinah pun juga sama, takbirnya juga 4 kali kan gitu. Jadi itu terkait dengan sejarah adzan dan juga kisah tentang Abu Mahdurah yang ditunjuk menjadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ayyashfa'al adhana syaf'an wa yutiral iqamata illal iqamata yakni qawlahu qad qamatis shalah muttafaqun alaih wa lam yadhkur Muslimun al istithna'a walin Nasa'i amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Nah ini masih sama temanya, yaitu tentang pengulangan kalimah-kalimah adzan. Sayyidina Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Bilal, Sayyidina Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan kalimat adzan dan mengganjilkan kalimat iqamah. Nah, menggenapkan kan berarti 2. Kalau tadi 2 dikali 2 yang takbir tadi 4, itu juga genap. Ya, sedangkan iqamah itu 1-1. Ya, tidak ditarji atau tidak diulang. Ya, kecuali pada kalimat iqamah, yaitu bacaan qad qamatis shalah. Itu diulang 2 kali. Ini riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Namun pada riwayat Muslim tidak disebutkan ada pengecualian pada kalimat iqamat. Ya. Jadi makanya kalau kemudian ada yang qad qamatis sholahnya hanya sekali itu ya karena dia menggunakan riwayat Bukhari saja tanpa melihat dia menggunakan riwayat Muslim saja tanpa melihat yang riwayat Bukhari. Nah, sedangkan dalam riwayat An-Nasai disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk itu. Jadi ketika Sayyidina Anas ini mengatakan umiro Bilalun, Bilal diperintah. Siapa yang merintah? Nah, kemudian dijelaskan dalam riwayat An-Nasai bahwa yang memerintah adalah amaro an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Yang memerintahkan untuk mengulang 2 kali itu ya Rasulullah SAW, sehingga kemudian adzan itu jumlahnya genap tiap kalimatnya, sedangkan iqamah itu jumlahnya ganjil karena hanya sekali, kecuali lafadz qad qamatis shalah. Nah, jadi adzan ini yang mana salah satu fungsinya adalah untuk panggilan menunaikan sholat, ya, bagi orang supaya mendengar kan itu kan, apalagi yang di tempat yang jauh. Maka pengulangan itu untuk memantapkan, meyakinkan, memantapkan, meneguhkan, menguatkan panggilan itu. Seperti takkid lah, ya, untuk misalnya kita bicara sesuatu supaya lebih mantap kan kemudian kita ulang menjadi 2 kali. Nah, jadi salah satu hikmah dari pengulangan adzan ini adalah untuk memantapkan, menguatkan adzan ini sebagai panggilan sholat bagi orang-orang yang mungkin berada di kejauhan, sehingga dia betul itu adzan, bukan sekedar orang ngomong Allahu Akbar gitu saja, tapi kok 2 kali, berarti memang betul adzan itu, ya kan gitu misalnya, ya. Jadi untuk meneguhkan terhadap orang-orang yang jauh. Lah sedangkan iqamah cukup sekali, kenapa? Karena orang-orang sudah ada di masjid, ya, orang-orang sudah siap untuk melaksanakan sholat, maka cukup sekali, ya, untuk penanda bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, jadi lalu kenapa qad qamatis sholahnya 2 kali kan itu? Nah, 2 kali karena itu intinya dari qomat. Inti dari qomat itu qad qamatis sholah, memberitahu bahwa sholat sudah akan segera digelar, ya, segera dilaksanakan. Makanya itu juga ditakkid, dikuatkan, maka diulang 2 kali di intinya saja, karena orangnya sudah ada, hanya saja
mungkin perlu penekanan, maka penekanannya adalah di lafadz qad qomatis shalah, karena itulah inti dari qomat. Nih, jadi itu kesimpulannya bahwa kita diperintahkan untuk mengucapkan lafadz azan 2 kali, ya, karena azan ini adalah seruan bagi orang-orang yang di luar masjid. Kemudian diperintahkan mengucapkan lafadz iqomah sekali, karena iqomah itu adalah untuk orang-orang yang sudah hadir di masjid, ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan lafadz tarbi', ya, 4 kali dari lafadz Allahu Akbar, itu karena asalnya 2 kali, kemudian ditarjik diulang 2 kali lagi, maka menjadi 4 kali. Nah, itu khusus untuk takbir, sedangkan yang lain tetap 2 kali. Jadi seperti itu. Baik Pak Yai Hilmi Wafa, tadi penjelasan tentang lafal azan yang 1 kali, yang 2 kali, kemudian yang 4 kali. Lalu bagaimana semisal apakah azan itu harus disyaratkan itu adanya tertib gitu? Jadi Allah hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Nah, semisal orang ini dia azan, kemudian dia hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah gitu. Nah, itu kalau terbalik itu bagaimana Pak Yai? Itu termasuk rukun dari adzan. Jadi termasuk rukun adzan itu tertib. Ya. Jadi makanya kalau kebalik-balik itu tidak sah adzannya, atau tidak disebut sebagai azan. Tidak disebut sebagai adzan. Ya, jadi itu termasuk termasuk rukun dari adzan. Baik, kalau semisal itu tidak termasuk, apakah diulang lagi Pak Yai atau bagaimana itunya? Maksudnya? Azannya. Jadi azan tadi kita ternyata terbolak-balik lafalnya. Oh ya, kalau tidak sengaja ya harus diulang. Diulang lagi ya, seperti itu. Jadi ini ada yang menyebut rukun, ada yang menyebut syarat sah, ya. Itu ada 1, ya. Kalimat azan atau iqomah itu harus diucapkan muwalah, terus menerus, tidak bersambung, ya bersambung, tidak ada jeda yang lama yang tidak ada hubungannya dengan azan itu. Ya, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus pergi dulu, ya beli jajan dulu, balik lagi, asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya enggak mualah, maka itu tidak sah, ya tidak sah. Nah, berarti dia tidak mendapat pahala azan, ya, dan dia harus mengulang untuk azannya. Kemudian yang kedua harus tertib, ya, tadi urut. Antara takbir, syahadat, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak boleh dibalik, hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alas shalah, ya. Syahadat juga enggak boleh asyhadu anna Muhammad Rasul dulu baru asyhadu alla ilaha illallah, enggak boleh, ya. Jadi harus tertib. Ya, kemudian untuk kaitannya dengan pemberitahuan masuknya waktu sholat, maka adzan itu, kalau adzan itu memang adzan yang digunakan sebagai pemberitahu masuknya waktu sholat, maka adzan itu harus sudah masuk waktu sholat. Ya, jadi itu termasuk syarat sahnya adzan dan iqomah. Kecuali niki misalnya yang adzan subuh. Adzan subuh itu boleh ketinggalan. Sebelum subuh boleh. Sebelum subuh. Ya, karena kan dulu pada zaman Rasulullah itu ada 2 adzan di waktu subuh, sebelum subuh dan pada saat subuh. Nah, cuman supaya membedakan antara adzan sebelum subuh dan adzan subuh, itu Rasulullah mengangkat 2 muadzin yang berbeda, supaya orang bisa membedakan. Oh ini adzannya Bilal, berarti adzan untuk membangunkan orang tidur. Ya, belum waktunya subuh. Nah, masih boleh untuk sholat tahajud, sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Jadi kemarin itu ada Bilal sama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. 2 untuk subuh ya. Ya betul. Nah, yang subuhnya itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, kemudian juga adzan pertama dalam sholat Jumat. 2 kali ya, juga. Kan sholat Jumat kan 2 kali juga. Nah, ini sebagian ulama adzan pertama itu sebelum masuk waktu
duhur. Ya, sebelum masuk waktu duhur. Itu sudah adzan. Ya, ya. Nah, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa adzan yang pertama itu adalah adzan menandakan masuknya waktu zuhur. Yang kedua adalah ketika khotib naik mimbar setelah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian khotibnya duduk, muadzin adzan yang kedua. Jadi ini meskipun mayoritas ulama mengatakan adzan yang pertama adalah ketika masuknya waktu sholat duhur atau tergelincirnya matahari sedikit ke arah barat, ya, tetapi tidak menutup adanya khilaf, ya, khilaf dari ulama yang mengatakan boleh adzan sebelum masuk waktunya itu, yaitu ketika adzan pertama di sholat Jumat, sebagaimana adzan ketika waktu subuh yang boleh adzan sebelum masuk waktu subuh. Ini adzan sebagai penanda waktu sholat. Ya. Baik kaum muslim, jangan kemana-mana, masih kita berbicara seputar adzan dan kita akan kembali setelah nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gaul FM. Kaum muslim, silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 082133670000 atau telepon 0246746352. Pak Yai Hilmi Wapa masih berkaitan tentang seputar azan nih Pak Yai. Bagaimana semisal ada orang yang orang ini merasa mendengar suara azan padahal tidak ada azan, lalu dia sholat gitu. Iya. Jadi kamu sudah sholat sudah. Kapan? Padahal itu masih belum masuk waktu. Yeah. Tapi dia sholat sendiri karena berdasarkan apa yang dia dengar sudah azan. Yeah. Tapi menurut pendengaran orang umum itu tidak terdengar azan. Nah itu sholatnya sah atau tidak Pak Yai? Kalau kemudian terbukti memang sholatnya itu sebelum masuk waktunya, maka dia harus mengulang sholatnya. Karena sholat sebelum waktunya adalah tidak sah. Kan itu.
Jadi kalau memang terbukti secara Iya. meyakinkan bahwa memang dia sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah dan dia mengulang sholatnya. Nah ini ada pertanyaan menarik. Iya. Kalau misalnya orang itu kalau sekali nggak apa-apa. Kalau itu berturut-turut selama Iya, iya, sebulan, iya. bahkan setahun, setahun itu dia atau bahkan bertahun-tahun, Iya. dia selalu sholat lebih awal Lebih daripada Umumnya. waktu yang seharusnya, dan baru terbukti setelah bertahun-tahun kemudian, maka dia mengulang sholatnya gimana kan Iya, itu iya, kan? iya. Nah itu cukup dia mengulang sholatnya sekali. Oh, Ya, iya. kenapa sekali? Karena sholat yang dia lakukan misalnya hari ini dia sholat sebelum waktunya, berarti kan dia sholatnya tidak sah. Iya. Lalu dia berarti punya kodok, Iya. punya kodok sholat yang harus diulang dari sholat hari pertama. Heeh. Lalu dia sholat hari kedua Heeh. sebelum waktunya, Iya. maka sholat hari kedua itu menjadi kodok dari sholat Yang yang pertama. pertama tadi. Anjay. Begitu juga yang ketiga, Ah. yang ketiga ya dia itu menjadi kodok dari sholat yang kedua. Karena kodok itu kan tidak harus pada waktunya. Kodok itu boleh di waktu kapan saja, kan itu. Iya, iya. Nah, jadi sholat yang kedua itu sah sebagai kodok dari sholat yang pertama. Tapi sholat yang kedua nggak dapat lagi, maksudnya main lagi kosong Iya, lagi kan. kosong lagi, Nah, iya. terus dikodok lagi di yang ketiga, karena dia nggak tahu kan. Iya, Berarti dia belum sholat di hari kedua itu, dia belum sholat. Belum sholat. Karena sholat yang dia lakukan menjadi kodok di hari pertama. Maka yang hari kedua dia belum sholat, kan Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, terus di hari ketiga begitu juga terus menjadi kodok di hari kedua. Iya. Yang ketiganya kosong lagi, kosong lagi. terus begitu. Nah, nanti yang akhir kan berarti kurang satu saja. Kurang satu. Iya, Itu- jadi walaupun itu 20 tahun sekalipun, kodoknya ya cuman sekali saja. Berarti subuh 1 kali, zuhur 1 kali. Ya, misalnya misalnya itu 5 waktu. Tapi 5 kalau waktu. misalnya 1 waktu, misalnya setiap subuh dia lebih dulu dari Iya, waktunya, misalnya 1 waktu itu lebih mudah. Berarti dia cukup mengulang subuh sekali saja di hari terakhir itu. Ya, jadi hari Iya. terakhir dia sholat 2 kali. Iya, Sholat meskipun- subuh pada waktunya dan sholat subuh untuk kodok. Selesai udah. Oke, meskipun dalam prakteknya dia mengucapkan usolli adaan gitu ya. Oh iya, enggak Maka masalah. itu menjadi kodoan yang Ya, tidak. yang menjadi kodokan. Ya. Oke. Walaupun dia mengucapkan adaan, kalau dia punya kodok, maka itu menjadi penambal dari kodoknya. Oke. Bisa menjadi penambal dari kodoknya. Jadi makanya dia cukup mengkodok sekali saja meskipun berpuluh-puluh tahun. Ya. Baik. Itu masalah azan dalam sholat 5 waktu. Selanjutnya dalam sholat jenazah itu apakah juga ada azan Pak Yai? Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi untuk azan itu ada kesunahan azan ketika sholat fardu, ya, sholat fardu berjamaah, maka itu disunahkan untuk azan. Kemudian yang kedua untuk sholat sunnah, ya, untuk sholat fardu tadi ya, pertama sholat 5 waktu dan sholat Jumat, ya, sholat 5 waktu dan sholat Jumat ini disunahkan untuk azan dan iqomat, ya. Untuk sholat 5 waktu baik sendirian maupun berjamaah. Nah, kemudian yang kedua, yang disunahkan iqomat saja tanpa adzan. Ya, itu misalnya sholat jamak. Ya, ketika dia menjamak, itu sholat yang kedua itu tidak perlu adzan, cukup iqomat saja. Jadi dia jamak takdim misalnya, dia sudah adzan di waktu yang pertama, di sholat yang pertama, kemudian di sholat yang kedua dia tidak disunahkan untuk adzan, tapi cukup bagi dia untuk iqomat saja. Nah, karena ada kesunahan lain, yaitu apa? Yaitu mutawali, ya, bersambung antara sholat sebelumnya dengan sholat sesudahnya itu langsung disambung supaya tidak ada jeda terlalu lama. Makanya disunahkan untuk iqomah saja tanpa adzan. Kemudian yang kemarin misalnya pertanyaan dari Mas Hilal tentang sholat qodho, ya, sholat qodho. Nah, atau tadilah ya, kalau sholat qodhonya hanya sekali, itu sebagian ulama kemarin kan
juga mensunahkan adzan. Yeah. Walaupun ada juga yang tidak. Tapi yang kuat itu mensunahkan adzan. Tapi kalau sholatnya qodoknya berkali-kali, nah, misalnya, maka itu cukup adzan sekali saja. Yang kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak perlu adzan lagi berkali-kali juga, nggak perlu. Ya, nah cukup iqomat saja seperti sholat jamak tadi. Nah kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang berjamaah, maka itu tidak disunnahkan untuk adzan dan iqomat, cukup mengajak para jamaah untuk sholat seperti as-sholatul jami'ah seperti itu. Misalnya as-sholah gitu saja sudah cukup. Atau sholatul id rahimakumullah misalnya begitu. Ya. Sholatul id athabakumullah misalnya begitu. Ya itu boleh. Itu contoh sholat id, sholat gerhana, sholat sunnah yang berjamaah. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah sholat sunnah yang sendirian. Maka itu tidak disunnahkan baik adzan maupun iqomah maupun mengajak as-sholatul jami'ah itu enggak, karena dia sholat sendirian. Nah sholat jenazah itu masuk dalam bagian yang ketiga tadi, seperti sholat sunnah yang berjamaah. Jadi cukup misalnya as-sholatu alal mayyit itu. Gitu aja ya. Ya, as-sholatu alal amwat kalau banyak ya. Kalau banyak ya. Kalau perempuan ya as-sholatu alal mayyitah ya, satu mayit perempuan misalnya gitu. Jadi sama seperti yang nomor 3 yaitu sholat sunnah yang berjamaah. Ya, walaupun hukumnya fardu kifayah tapi tidak seperti fardu ain. Jadi lebih mengarah kepada sunnah, sholat sunnah yang berjamaah. Baik. Kemudian ada pertanyaan Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari Penggaron Lor. Izin bertanya, kalau muazin azan belum waktunya, sholat, hukum azan dan sholatnya gimana Gus? Matur suwun. Kalau sholatnya kan otomatis masuk waktunya toh. Kalau sholatnya juga belum masuk waktunya ya nggak sah. Nggak sah ya. Tapi kalau adzannya sebelum masuk waktunya tadi juga tidak sah kalau itu adzan sebagai pemanggil sholat. Kecuali tadi kan adzan subuh sama adzan Jumat. Nah kalau adzan tidak sah dalam arti apa? Ya muadzinnya tidak dapat pahala. Kan itu sunnah. Jadi tidak mempengaruhi apa-apa. Ya hanya pengaruhnya ke pahala saja. Zikir tapi kalau sholat, kok dia sholatnya sebelum waktunya, ya sholatnya tidak sah dan dia harus wajib untuk mengulangnya. Tapi kalau adzan tadi karena dia sunnah, ya mengulangnya juga sunnah. Ya, tapi kalau sholat ya wajib untuk mengulangnya. Kecuali kalau adzannya lebih sebelum waktunya, tapi sholatnya tetap sudah berada di waktunya, itu nggak apa-apa. Misalnya selisihnya hanya 5 menit gitu. Nah, 5 menit itu kan ada jeda untuk orang datang ke masjid dan terus ketika qomat itu sudah masuk waktunya sholat kan. Ya itu nggak ada masalah. Walaupun adzannya tidak sah. Tapi sholatnya sah. Berarti dia hanya jamaah itu kehilangan fadilah adzan itu saja. Oke, baik Pak Yai. Tadi disebutkan Pak Yai bahwa Rasulullah itu memanggil sahabat kecil tadi untuk mengajarkan azan gitu ya. Bukan kecil sebenarnya, muda ya. Sahabat muda dia sudah balik ya. Pemuda. Oke, kemudian ketika Rasulullah mengajarkan azan itu, apakah waktu itu beliau mengajarkan azan itu dengan nada yang datar? Allahu Akbar, ataukah seperti halnya di Mekah atau versi Madinah atau versi Mesir atau bagaimana Pak Yai itu ketika Nabi mengajarkan? Kalau di sini tidak dijelaskan ya. Jadi wallahu a'lam nada yang diajarkan seperti apa. Tetapi kalau merujuk ke riwayat-riwayat yang adzannya Sayyidina Bilal ya. Adzannya Sayyidina Bilal ya, bukan adzan yang diajarkan Rasulullah. Praktek adzan dari Sayyidina Bilal itu memang tidak ada nadanya.
Jadi cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu aja. Iya. Nah, kemudian memang karena tujuan dari adzan ini adalah untuk menggerakkan hati orang, maka kemerduan itu penting. Maka kemudian dipilihlah Sayyidina Bilal itu salah satunya karena suaranya merdu meskipun tanpa nada. Nah, orang sekarang kemudian diberi nada supaya lebih membangkitkan. lebih membangkitkan semangat orang. Makanya nada adzan itu bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, bahkan antara Mekah dengan Madinah saja berbeda. Cengkoknya itu berbeda. Iya. Apalagi di Indonesia atau di negara-negara yang lain ya. Nah, jadi variasi seperti itu masih diperbolehkan selama memang dalam batas-batas kewajaran, ya, dalam batas yang menghormati adzan, ya, tidak ada masalah. Ya. Baik. Alhamdulillah kaum muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan terima kasih banyak Pak Yai Hilmi Wapa atas kehadirannya di studio kita. Sama-sama. Kemudian untuk menambah keberkahan majelis ini kita mintakan dari Pak Yai untuk memimpin doa. Monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Amin ya wa Allah. kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin ya Allah. Allahumma rabbana bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam wa knufna bikanafika allati la yuram. Amin ya Allah. Warhamna biqudratika alaina fala nahliku wa anta thiqatuna wa rujauna. Amin ya Allah. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir iqdi hajatina kullaha min hawaijid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil Amin ya ummi wa Allah. ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kaum muslim, saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.